Halo, kembali Anda berjumpa bersama kami dan seperti janji kita tadi pagi bahwa kita akan bicara soal kemungkinan ada kecelakaan politik atau kita sebut proses pergantian non elektoral begitu ya, proses pergantian kekuasaan melalui non elektoral dan tanda tandanya sangat sangat kuat. Tetapi eh, ada kaitannya saya kira dengan yang kita omongkan itu karena Ganjar yang memulainya, yang menyatakan bahwa dia mendorong koalisi 01 dan 03 itu untuk menggunakan hak angket. Kalau tidak berhasil, setidaknya interpelasi. Dan kemudian kita sudah menduga bahwa pernyataan Ganjar ini masih merupakan sikap dari Ibu Megawati. Nggak mungkin dia berani menyatakan itu tanpa restu dari Ibu Megawati. Sementara kemudian disambut langsung oleh Amin, oleh Anies dan Muhaimin yang menyatakan bahwa ya mereka akan menyambut soal itu dan Anies menjamin bahwa Partai 01 mendukung 01 akan mendukung kalau itu dilakukan gitu. Dan itu ada waktu itu ada Caimin dan langsung mengatakan siap. Caimin menyatakan begitu. Ini perkembangan yang membahayakan tuh, karena membahayakan artinya bagi Jokowi, bukan bagi oposisi ini menggembirakan sebetulnya. Karena Jokowi dalam keadaan tidak mungkin lagi mengerahkan seluruh kapasitas dia akan diancam di parlemen oleh hak angket itu kan. Dan belum tentu misalnya 02 itu erat di dalam upaya untuk menghalangi hak angket ini. Ada aja bocoran-bocoran dari mantan-mantan PAN yang masih merasa bahwa ya ini perkawinan yang sebenarnya tidak sehat secara politis. Golkar apalagi ada fraksi Golkar yang juga kuat untuk menganggap bahwa seharusnya Erlangga yang jadi wakil presiden. Jadi dendam politik ini juga akan dieksploitasi oleh opini publik. Tetapi hal yang paling menarik adalah kepastian datang dari Ganjar melalui atau kepastian datang dari Ibu Mega melalui mulutnya Ganjar tuh. Jadi saya kira ini akan berlangsung dan ini serius tuh. Dan kalau kita renungkan sebetulnya memang bagi Ibu Mega orang yang tahu arah politik bangsa berdasarkan pikiran Soekarno itu menganggap Jokowi ini keterlaluan tuh. Kalau saya terangkan misalnya Bung Karno itu mendirikan PNI dan dianggap itu Partai Persatuan seluruh rakyat itu. Walaupun pada akhirnya semacam upaya Bung Karno untuk menjadikan PNI partai tunggal. Tapi kita tahu Bung Karno didampingi oleh Muhammad Hatta yang mengerti demokrasi itu nggak boleh partai tunggal. Karena itu kemudian keluar maklumat nomor X waktu itu di awal kemerdekaan untuk memungkinkan ada banyak partai itu. Jadi Muhammad Hatta mengerti karena mungkin dia datang dari tradisi barat bahwa partai-partai itu mesti banyak. Nah, kita pernah mengalami multi partai sebetulnya. Lalu datang Pak Harto. Pak Harto menganggap bahwa tidak efisien multi partai. Karena itu disederhanakan jadi dua partai dan satu Golkar pada waktu itu tuh. Lalu terjadi reformasi, kembali lagi pada multi partai. PDIP mulai tumbuh lagi sebagai partai yang tadinya dikerdilkan oleh Pak Harto, tumbuh sebagai partai besar oposisi. Kan itu semacam kebanggaan ideologis pada Ibu Mega kan. Nah sekarang misalnya kita lihat bagaimana PDIP dihancurkan sendiri oleh kadernya. Itu betul-betul gila kan. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa PDIP itu partai yang asal usulnya adalah kemerdekaan Indonesia tuh. Jadi kalau Muldoko mau merampas Demokrat waktu itu masuk akal karena Muldoko nggak punya partai, dia mau ada partai. Nah, Jokowi udah ada partai, tapi dia rusak sendiri partainya kan. Itu yang membuat saya kira PDIP merenung bahwa ini orang memang hendak membatalkan demokrasi kan. Jadi hak angket itu bukan sekedar soal kepentingan PDIP yang dikalahkan, tetapi sebetulnya juga penting untuk kita ingatkan pada sejarah bahwa Ibu Mega itu mengerti bahwa Jokowi itu bukan sekedar menghancurkan PDIP, tapi menghancurkan hak wong cilik berpolitik yang sudah disusun oleh Bung Karno dari awal kan. Nah saya Ya. mau menerangkan ini bukan ngomporin Ibu Mega, tapi menerangkan, membantu menjelaskan kenapa Ibu Mega secara genealogis menganggap bahwa penghancuran PDIP hari ini itu adalah penghancuran Soekarnoisme. Nah itu saya kira itu Ya. bantuan argumen saya. Iya, ya. Nah, dengan apa? Dengan situasi semacam itu, dengan peta politik semacam itu, kita jadi memahami ya, Bung Rocky, mengapa kemudian Pak Jokowi tetap menempuh cara yang juga bisa membahayakan dinastinya sendiri dengan memasukkan AHY ke dalam kabinet ya. Karena kan tadi pagi kan Anda menyebut bahwa ini jelas kalau AHY masuk dalam kabinet ya ini akan jadi burung merak baru yang pasti jelas tampilannya jauh berbeda, performanya lebih berbeda dengan Gibran gitu. Sementara kita tahu Gibran itu sebagai disiapkan sebagai putra mahkota. Yang kedua, kita juga kemudian menjadi semakin jelas gambarannya bahwa ketika bertemu dengan Pak Surya Paloh itu memang ada justru yang lebih kepentingannya Pak Jokowi bukan kepentingannya Pak Surya Paloh begitu Bung Rocky. Iya, jadi kita masih ya begitu kita kasih catatan kaki bahwa pertemuan Ya. Jokowi dengan Surya Paloh itu betul-betul pertemuan yang diinginkan oleh Jokowi
Yes, untuk menghadapi keadaan politik ke depan sebetulnya kan. betul. Hmm. Buat Surya Paloh apa pentingnya di situ tuh Hmm. dia dia merasa udah kalau mau berkelahi berkelahi aja. Jadi sebetulnya kita melihat kecemasan Jokowi sebetulnya. Hmm. Dia tidak bisa mengandalkan sebetulnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo begitu quick count udah memenangkan dia udah punya ambisi sendiri itu. Itu logika Hmm. politiknya begitu. Hmm. Sementara Gibran kehilangan panggung. Dia hanya punya panggung selama kampanye. Sekarang Gibran tuh mau ngomong apa nggak ada yang peduli lagi kan. Jadi Hmm. itu konyolnya yang kita udah duga dari awal atau kita analisis dari awal bahwa Jokowi justru melemahkan dirinya sendiri itu. Hmm. Dan keadaan sekarang juga berbalik itu. AHY ada di panggung politik dan AHY pasti akan ditanya soal angket bagaimana. Saya bertaruh AHY nggak akan jawab secara jujur. Dia akan siksa untuk menjawab itu kan. Karena Hmm. dia juga mengerti, SBY mengerti bahwa potensi itu ada memang dan Hmm. nggak mau SBY kecipratan Hmm. krisis politik ini kan. Hmm. Jadi SBY bersiap-siap untuk menjadi bapak bangsa, AHY bersiap-siap untuk jadi speaker tentang keadaan real hari ini karena akan ditanya oleh wartawan terus, sementara Gibran tertinggal akhirnya. Jadi Hmm. begitulah politik tuh, kalau nggak cerdas lihat dari awal, kalau hanya sekedar ambisi tanpa hitungan siasat itu bakal kalah tuh. Jadi kita duga bahwa hak angket ini akan jadi pertengkaran baru dalam politik, sementara Indonesia ada dalam kecemasan kehidupan ekonomi yang makin lama makin memburuk. Demikian juga dunia global itu ada krisis di Cina, ada potensi kelas menengah Cina untuk kembali menuntut demokrasi karena krisis nilai tukar segala, segala macam. Dan itu krisis yang bisa jadi krisis global. Jadi Indonesia sebetulnya hadir di dalam keadaan potensi krisis global itu. Itu bahayanya tuh. Dan Ya. Jokowi tentu nggak mampu untuk bikin prediksi itu. AHY dan Yunto SBY mampu lakukan prediksi itu. Prabowo juga mampu lakukan prediksi itu. Jadi menarik sekali dinamika politik baru ini ketika PDIP mengambil sikap radikal itu ya udah angket aja. Jadi apa namanya teliti aja apa yang menyebabkan kerusakan politik hari ini. Ya, iya, iya. Nah, ini yang makanya kita sebut-sebut bahwa peluang kemungkinan terjadi proses pergantian kepemimpinan lewat non elektoral itu masih sangat mungkin terjadi ya, Bung Rocky. Karena sekarang kan kalau dulu sebelumnya pada era masih bersama dengan Ibu Megawati, kan Jokowi itu bisa tenang gitu, meskipun tekanan publik cukup keras, tetapi di DPR bisa diamankan. Sekarang tekanan di publik itu semakin membesar, besar sekali sekarang malahan Bung Rocky ya. Sementara dari ancaman dari DPR juga di depan mata kan. Saya kira ini yang membuat dia saya meyakini bahwa tidak mungkin Jokowi melakukan reshuffle terhadap kabinet terhadap PDIP, terhadap Nasdem, bahkan terhadap PKB juga gitu. Karena sangat mungkin 1 2 hari ini tiba-tiba Caimin juga diundang oleh Pak Jokowi ke istana gitu. Ya pasti dibujuk lah itu. Hmm. Bayangkan Jokowi eh, merasa kesel karena ada hak angket, lalu dia dia berhentikan semua menteri dari PDIP dan Hmm. dari Nasdem tuh. Itu langsung jatuh Jokowi hari ini. Ya, 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 ya. Karena krisis politik akan diikuti oleh krisis ekonomi itu. Hmm. Karena itu Jokowi cuma. Jadi yang paling nggak bisa tidur sebetulnya adalah Pak Jokowi sekarang. Hmm. Ya Pak Hmm. Prabowo udah bisa tidur dengan nyenyak karena cuma Hmm. soal pembuktian teknis tuh. Bagi Hmm. Prabowo saya udah presiden tuh Hmm. secara aktual, tinggal formal aja. Jokowi baru dia sadar bahwa dia nggak punya kekuatan yang akan melindungi dia. Hmm. Bayangin coba hak angket itu muncul itu, apakah Golkar akan melindungi Pak Jokowi? Enggak, Golkar lagi fokus untuk eh, eh, Jaga suaranya. berinteraksi, dia menjaga suaranya tuh di Ya, ya. parlemen maupun Hmm. eksekutif nanti itu. Ya, Jadi ya. kedinginan Pak Jokowi dan Hmm. nggak mungkin akan tidur juga di luar kamar tidur nanti karena mencari inspirasi baru kan di Ya. Istana Bogor. Kita mau terangkan ini sebagai imajinasi kita, membayangkan betapa Jokowi akhirnya kehilangan kapasitas dia tuh. Apalagi yang dia mau pakai sebetulnya kan. Hmm. Secara politis dia bukan lagi sebagai presiden karena quick count itu udah memindahkan aura aura kepresidenan pada Prabowo. Secara politis akhirnya Demokrat bisa bergerilya di dalam kabinet Pak Jokowi melalui AHY. Secara politis Ibu Mega akhirnya menunjukkan sikap etisnya dan Jokowi kehilangan pengaman, kehilangan pelindung kan. Jadi Jokowi mau melindungi diri dia sendiri, sementara dia sebenarnya tadi decreasing gitu, Hmm. mengalami penurunan impact dari cewek-cewek dia. Ya, saya kira itu ya kita sedih aja bahwa Pak Jokowi akhirnya kedinginan sendirian tuh. Ya, ya, ya. Nah, ini yang saya jujur aja masih bertanya-tanya ya tentang sikap Ibu Megawati, meskipun saya mulai sedikit-sedikit mulai memahami. Karena kan sebenarnya kalau kemarin mau menjatuhkan Pak Jokowi sangat mudah Ibu Megawati ya sebelum election gitu ya Bung Rocky dengan menarik para Ya, menterinya Sri Mulyani.
yang minta izin mundur juga diberikan izin, kan saya kira selesai pada waktu itu Pak Jokowi. Tapi sekarang akhirnya Ibu Megawati mengambil langkah itu. Apakah saya berpikir beliau menganggap ini sudah aman situasinya, kalau terjadi 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 perubahan-perubahan kekuasaan tidak akan terlalu berdampak serius pada rakyat gitu. Iya, kalau Ibu Mega sekarang tarik itu Jokowi udah tinggal separuh kaki dia tuh di kabinet Hmm. kan, makin mudah jatuh. Jadi saya kira secara teknis ya kita berpikir politis juga akhirnya tuh. Mhm. Bahwa Ibu Mega menunggu kalau hak angket itu sudah dipastikan ada, ya itu tinggal bagaimana cara menjatuhkan Jokowi. Hak angket ada, Ibu Mega tarik menteri-menterinya, udah selesai Jokowi kan. Jadi Hmm. itu intinya tuh. Krisis politik pasti terjadi ketika Megawati tarik menteri-menterinya di dalam momentum sedang berlangsungnya hak angket tuh. Nah itu kesibukan Jokowi nggak tahu dia mau megang apa lagi kan. Dan sementara Pak Prabowo yang nggak akan menyelamatkan Jokowi karena kapasitas Prabowo adalah memastikan dia jadi presiden tuh. Kalau hak Hmm. angket terjadi ya nggak akan mengganggu hasil perolehan Gerindra kan atau kepastian bahwa Prabowo akan jadi presiden. Jadi sebetulnya kita mau tahan kalkulasi yang terlalu kasar semacam ini. Tapi kita mau katakan bahwa pada akhirnya pertandingan politik itu adalah pertandingan kecerdasan siasat. Gitu. Jokowi tertinggal dalam soal itu. Karena dia sibuk hanya mengurus seseorang yang akan dia andalkan. Tuh. Dia nggak tahu bahwa mengandalkan Gibran itu lemah sekali dasarnya tuh. Apalagi cuma sebagai wakil presiden yang dalam konstitusi bahkan nggak ada punya peran apa-apa kan. Jadi itu dasarnya tuh. Jadi Pak Jokowi akhirnya harus merenung lah. Saya ingin anda itu Pak Jokowi gagal untuk menjadi seorang politisi karena siasat Anda terbaca publik, gagal menjadi negarawan karena Anda akhirnya ingin menjadi raja, bukan seorang negarawan karena Anda terus-menerus punya ambisi yang nggak masuk akal sebetulnya. Saya kira itu pesan pesan kita dalam persahabatan antara manusia pada Presiden Jokowi. Ya, iya, iya, iya. Dan saya kira nanti sebenarnya Pak Prabowo juga diuntungkan kalau kemudian hak angket itu berlangsung. Karena Pak Jangan disebutin. bukan. Ya tapi oke, kita mau tahan-tahan nih. Sudah kepulang tanggung. Karena menurut saya kan begini, saya membayangkan Pak Jokowi sudah tidak akan dalam ini nggak terlalu serius kok yang saya omongin bahwa Pak Jokowi pasti tidak akan sibuk cawe-cawe ngatur-ngatur kabinetnya Pak Prabowo lagi karena dia sibuk fokus bagaimana menghadapi manuver di DPR gitu loh maksud saya. Nggak, jangan terlalu serius dulu Bung Rocky. Kita tahu itu, kita tahu Iya, cara berpikir Prabowo, kita tahu cara berpikir SBY, dan kita iya, paham ketidakmampuan Jokowi berpikir taktis, kan itu dasarnya iya, tuh. iya. Jadi kalau kita sekarang bukan di atas angin untuk menganalisis, kita cuma mau Hmm. usut fakta-fakta yang berkali-kali kita bahas di FNN bahwa politik itu adalah bukan sekedar the art of the possible, seni tentang yang mungkin, tapi Hmm. seni untuk the art of attacking the impossible, bahkan yang Hmm. tidak mungkin itu yang mesti kita kita bayangkan. Ya, Jadi ya. sekali lagi ya Pak Prabowo akan bersopan-sopan untuk ya jangan hak angket, tetapi sebagai seorang politisi Ya. yang ngerti siasat juga di dalam hatinya ya nggak ada salahnya juga diangket sebetulnya kan. Tapi kan itu kita cuma bisa baca batin Pak Prabowo. Jadi kita minta maaf karena kita udah menduga-duga terlalu dalam batin Pak SBY dan batin Pak Prabowo sekaligus batin Pak Jokowi. Ya, oke, kalau gitu jangan kita deh. Karena kita misalnya menggunakan editorial ya dari majalah The Economist. Kan begitu ya, dia Mhm. waktu itu dia menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu nanti akan turun dari kekuasaan dengan cara yang memalukan, tidak terhormat atau terhina begitu. Itu kan saya kira kalkulasi yang juga cukup serius dari seorang media asing yang salah satunya saya perhatikan The Economist ini termasuk sangat intens gitu ya mencermati perkembangan politik di Indonesia. Gitu. Kan di ekonomis itu bergaul dengan oposisi itu kan banyak sebetulnya agen-agen asing yang diam-diam janjian di kafe terus mulai membahas dan berupaya bertemu dengan intelektual-intelektual bebas Indonesia lalu mulai membuat analisis lalu muncullah editorial semacam itu sama seperti editorial-editorial di kan semua pers dunia itu ada perwakilan di Indonesia tuh. Jadi sebetulnya kompilasi itu yang membuat majalah se elit di ekonomis itu harus memakai kata yang
tidak diinginkan oleh Jokowi itu akan turun dengan cara yang memalukan. Yang dari awal kita udah bilang sebetulnya. Tapi kalau Hmm. kita yang ngomong kan dianggap ya ini karena dendam pada Jokowi. Padahal sebetulnya ini analisis yang dibuat oleh FNN bertahun-tahun atau berbulan-bulan untuk menerangkan bahwa Jokowi itu lame duck pada akhirnya tuh, dan kekuasaan yang masih ingin ingin yang kita pakai nyala lilin itu seolah-olah itu terang, padahal sebenarnya ada lagi redup kan. Jadi sebetulnya metafor-metafor itu kan kita udah ucapkan, dan sekarang dia mengkristal pada isu hak angket. Nah, bayangin tiap hari Jokowi dengan hak angket, maksulkan angket. Itu bagi Gibran sebetulnya juga beban pada dia tuh, karena dia terlalu muda untuk atau masih anak-anak untuk memahami kerumitan siasat orang dewasa. Nah, itu yang saya katakan tadi berkali-kali bahwa Jokowi itu memaksa Gibran untuk masuk dalam persaingan politik orang dewasa yang penuh siasat. Jadi dia mengeksploitasi anaknya sendiri. Yang waktu saya katakan Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar, tapi melanggar undang-undang perlindungan anak. Lalu orang semua marah pada saya. Memang itu yang terjadi sekarang. Oke, kita teruskan ya bagaimana peran politik geopolitik global ini, karena tadi kita bicara di ekonomi. Saya membaca tanggal Hmm. 12 lalu, 12 Februari ya. Itu kan Menteri Luar Negeri Taiwan itu diwawancara oleh CNN Indonesia, dan dia menyatakan bahwa mereka menengarai ada campur tangan eh, Cina dalam mempengaruhi Yes. jalannya pemilu di Indonesia. Saya kira meskipun kita tahu bahwa konstelasinya satu Taiwan musuh bebuyutan dari Cina, tetapi itu laporan intelijen dan harus kita lihat bahwa Taiwan itu adalah proksi dari Amerika, kan begitu, dan Amerika sampai sekarang belum mengakui, belum secara resmi memberikan pengakuan soal itu, kan jadi kayak gini-gini saya kira harus masuk dalam perhitungan, Bung Rocky. Betul. Jadi kalau Taiwan bicara tentang intelijen, pasti supply datanya itu datang dari intelijen Amerika, Yes. intelijen Jepang, dan Mm. intelijen Australia. Ya, Tiga-tiganya ada di Indonesia tuh. ya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya proksi Taiwan adalah proksinya Barat itu menemukan hal yang sehari-hari kita bicarakan. Dibicarakan di BEM UI, di BEM Parawadina, BEM UNJ, BEM Gajah Mada, apalagi. Jadi semua BEM itu mengetahui isu itu yang kemudian bukan sekedar dibenarkan, tapi juga disuplai sebagai data internasional melalui Taiwan Hmm. yang adalah proksinya Jepang, Amerika, dan Australia. Australia di Indo-Pasifik kan. Hmm. Jadi kita melihat bagaimana sebetulnya opini publik sudah terbentuk, dan ini susah untuk dibantah oleh Jokowi, atau ya di dalam negeri masih bisa dibantah wah itu pikiran-pikiran konspirasional. Enggak, pikiran itu justru disinopsiskan oleh Taiwan karena membaca hal yang sejenis, yang setara di dalam percakapan banyak pihak. Di warung-warung kopi orang bicara semacam itu, di apalagi di BEM segala macam tuh. Jadi sebetulnya isunya udah terbentuk. Nah, itu yang akan juga jadi parameter bagaimana Pak Jokowi kesulitan untuk membantah isu itu. Dan apalagi KPU atau Bawaslu ya, itu kan kalau KPU ngomong dan Bawaslu ngomong itu cuma soal teknik aja, kan mestinya begini, algoritmanya begini Ya, nih, ya, ya, perhitungannya begini. Iya, tetapi isu utamanya adalah kecurangan. ya, ya, betul, Kan dan ya, silakan. iya kan dianggap ya mesti kumpulin banyak TPS untuk membuktikan kecurangan itu tuh yang nggak mungkin. Bahkan kalau orang bilang ada 800.000 TPS, menurut saya cuma satu TPS, yaitu ayat TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi yang udah ditusuk oleh Jokowi jauh sebelumnya. Ya, ya, ya. Oke, ya. Nah, jadi dalam konteks ini kalau ada bicara KPU itu soal temuan-temuan dari para ahli IT bahwa server kita itu ada di Singapura dan induknya ke Alibaba tentu saja di Cina. Ini kemudian menjadi sangat relevan kan kemudian dikaitkan dengan kecurangan dan sinyalemen dari Menteri Luar Negeri Taiwan tadi. Iya betul, karena bagaimanapun ada keterangan yang mungkin bertahun-tahun baru bisa dibuktikan. Walaupun KPU bilang ya servernya ada di sini, iya itu barangnya ada di situ, tapi Hmm. IP-nya ada di mana kan Iya, gitu iya, gitu iya. kan. Iya. Dan sistem softwarenya dikendalikan oleh siapa itu. Jadi Hmm. susah untuk menghindar dari tuduhan bahwa sebetulnya Indonesia itu dikendalikan juga dari luar. Ya, bahkan di tingkat berapa waktu pemilu yang lalu itu servernya Amerika itu dikendalikan dari Rusia, dari Cina segala Ya. macam itu, atau Hmm, hmm. proksi yang ada mungkin ngumpet di bawah kaki apa namanya nih Silicon Valley, di situ ada agen Rusia pakai sistem untuk hack hasil pemilu Amerika. Jadi bagaimana mungkin Amerika aja itu rentan untuk dihack, apalagi Indonesia yang mungkin juga semacam perjanjian diam-diam antara Presiden Jokowi dengan sistem informasi dunia yang dikendalikan oleh Cina. Jadi dugaan-dugaan itu terjadi karena penggelembungan itu tetap menjadi isu publik. Lain Ya. kalau
kalau soal-soal yang sifatnya teknis itu bisa dikendalikan sekedar sebagai keadaan mesinnya. Kan sering saya katakan bahwa iya itu yang namanya the ghost in the machine, ada setan di dalam mesin tuh. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, jadi saya kira apa yang paling netral kita bisa ucapkan selamat pada Pak Jokowi untuk menghadapi pertempuran baru di DPR, gitu ya. Ya, oke, ya, ya, selamat bersiap-siap Pak Jokowi. Semoga mental dan psikologi Pak Jokowi tidak terbaca lebih buruk oleh Ibu Mega. Yes, oke, terima kasih. Semua yang kita Yes, nolkan, ya. ini yang awalnya nih.